Kawasaki merupakan sebuah perusahaan otomotif dengan ninjanya sebagai produk ikonik yang kita kenal selama ini. Namun, siapa sangka Kawasaki merupakan perusahaan raksasa yang memiliki lebih dari 50 saham di kota-kota besar seluruh dunia dan bisnisnya tersebar di berbagai bidang industri mulai dari penerbangan, kelautan, robotika, mesin pembangkit energi, dan berbagai bidang industri lainnya yang sangat sulit dipercaya bahwa semua ini berawal dari seorang anak yang menggantungkan hidupnya dengan menjual pakaian tradisional Jepang. Video ini akan membahas cerita Kawasaki yang dimulai pada tahun 1878 saat sang pendirinya, Shozo Kawasaki, mendirikan perusahaan pertama bernama Kawasaki Tsukiji Shipyard di Tokyo dan dalam 1 abad ke depan menjelma menjadi perusahaan raksasa yang tersebar di seluruh dunia. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, bisa support dengan klik tombol like, subscribe, dan apabila ada ide, saran, atau apapun itu, bisa langsung tulis di kolom komentar. Shozo Kawasaki lahir pada 10 Agustus 1837 di Kagoshima dari seorang pedagang pakaian tradisional Jepang atau sering disebut kimono, dan di usia 17 tahun ia juga mengikuti jejak orang tuanya menjadi seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun menjadi pedagang, ia mencoba merubah haluan bisnisnya dari seorang pedagang beralih bisnis ke jasa pengiriman barang di Osaka saat usianya beranjak 27 tahun. Namun sayangnya, semuanya gagal ketika kapal kargonya tenggelam diterjang badai. Di tahun 1869, ia mencoba bergabung dengan perusahaan gula yang didirikan oleh seorang samurai Kagoshima. Beberapa tahun berselang, ia tergabung di tim yang meneliti segala hal terkait gula, mulai dari pasar, distribusinya, hingga rute laut pengangkutan gula dari lokasi pabriknya. Semua itu ia lakukan atas permintaan Kementerian Keuangan Jepang kala itu. Dan setahun berikutnya, ia pun diangkat menjadi wakil presiden eksekutif perusahaan gula tersebut. Dan di tahun yang sama juga, ia berhasil membuka rute laut pengangkutan gula hingga ke daratan Jepang. Setelah mengalami berbagai kisah khususnya di bidang kelautan, Shozo Kawasaki belajar banyak hal dari pengalamannya tersebut. Salah satunya pengetahuannya tentang kapal. Dan menurutnya, kapal-kapal Eropa memiliki kualitas terbaik kala itu karena kapal-kapal tersebut lebih lapang, stabil, dan lebih bertenaga jika dibandingkan dengan kapal-kapal Jepang pada umumnya. Dan karena hal tersebut, ia menjadi tertarik pada industri pembuatan kapal modern. April 1878, dengan dukungan dari Masayoshi Matsukata, wakil Kementerian Keuangan kala itu, ia mendirikan sebuah kawasan pembuatan kapal di tanah pinjaman pemerintah sepanjang sungai Sumidagawa, tepatnya di daerah Tsukiji, Tokyo, yang diberi nama Kawasaki Tsukiji Shipyard. Dan keputusan ini menjadi sebuah langkah kemajuan besar bagi industri kapal laut di Jepang kala itu. 7 tahun setelah berdirinya kawasan tersebut, tepatnya di tahun 1894, Perang Tiongkok-Jepang dimulai dan momen ini justru menjadi titik kemakmuran bagi industri kapal laut. Kala itu, Kawasaki menjadi perusahaan yang sangat sibuk menerima pesanan pembuatan dan perbaikan kapal. Menyadari keterbatasan kemampuan perusahaannya, Shozo Kawasaki memutuskan untuk menjadikan perusahaannya sebagai perusahaan publik, dan di usianya yang ke-60 tahun, Shozo Kawasaki menunjuk Kojiro Matsukata, putra ketiga dari partner bisnisnya, sebagai penggantinya. Kojiro Matsukata lahir di Satsuma pada tahun 1865, menjadi sekretaris Perdana Menteri Jepang selama pemerintahan ayahnya antara tahun 1891 hingga 1892.
4 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1896, Kojiro Matsukata diangkat menjadi presiden pertama Kawasaki Dockyard dan mempertahankan posisi ini selama 32 tahun hingga tahun 1928. Selama ia menjabat sebagai presiden Kawasaki Dockyard, ia telah memperluas bisnis ke berbagai bidang, mulai dari bidang kereta api, pesawat terbang, dan pengiriman barang. Dan semua itu dimulai pada tahun 1906. Kala itu, Kojiro Matsukata memiliki keinginan kuat untuk bereksperimen ke area bisnis baru. Salah satu bisnis baru yang sangat menjanjikan adalah pembuatan gerbong kereta. Dengan dukungan pemerintah, hingga tahun 1971, secara total Kawasaki telah memproduksi sebanyak 3.237 lokomotif uap. Dan hal ini juga yang memberikan kontribusi besar pada pengembangan perkereta-apian di Jepang. Selain itu, di tahun yang sama, Kawasaki menjadi perusahaan yang mampu membangun kapal selam pertama di Jepang. Hal tersebut dipicu oleh Perang Rusia-Jepang, di mana kala itu Jepang mengimpor kapal selam dari Amerika Serikat. Angkatan Laut Jepang sebenarnya sudah mulai berpikir untuk memproduksi dan memperkenalkan kapal selam sekitar tahun 1901 dan juga sudah membentuk korps khusus untuk kapal selam. Namun, cita-cita tersebut benar-benar dimulai 5 tahun kemudian. Tepatnya tahun 1906, Angkatan Laut memberikan pesanan 2 kapal selam pertama kepada Kawasaki. Kepercayaan yang diberikan pemerintah, khususnya Angkatan Laut, membuat Kawasaki sangat tertantang. Untuk menjawab ekspektasi tersebut, Kawasaki mencurahkan seluruh energi untuk membangun kapal selam agar benar-benar mampu mewujudkan cita-cita Angkatan Laut dan sekaligus untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pembuat kapal yang handal kepada dunia. Selama pengerjaannya, perusahaan mengundang insinyur dari Amerika Serikat serta terus meneliti masalah yang pernah terjadi. Setelah mengatasi banyak kesulitan, akhirnya Kawasaki menyelesaikan apa yang dicita-citakan Angkatan Laut selama ini. Kawasaki mengirimkan 2 kapal selam pertama yang dibuat di Jepang. Bukannya berpuas diri, namun 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1908, Kawasaki kembali mengejutkan dunia dengan diperkenalkannya Yodo, kapal perang Jepang ukuran besar pertama yang dibangun di Jepang. Setelah pertempuran laut yang menentukan kemenangan Jepang terhadap Rusia, pemerintah Jepang kala itu membuat rencana untuk memperkuat angkatan lautnya dengan memproduksi sendiri kapal-kapal besarnya. Yang selama ini, semua kapal-kapal yang dimiliki Jepang diproduksi di luar negeri. Dibangun di kawasan Dockyard-nya sendiri, kapal pengangkut Yodo adalah kapal perang seberat 100 ton pertama yang berhasil diciptakan, dan kapal tersebut sangat disukai dan dipuji oleh pejabat Angkatan Laut. Ini menandai dimulainya pembuatan kapal-kapal handal yang menjadikan Jepang sebagai salah satu produsen kapal laut terbaik di dunia. Setelah mampu memperkuat Angkatan Laut dengan kapal-kapal terbaiknya, perjalanan Kawasaki tidak berhenti di sini. Kali ini, Kawasaki ingin melengkapi kekuatan Angkatan Udara Jepang. Ide tersebut dimulai saat Kojiro Matsukata sedang berada di London. Ia sangat terkesan dengan penggunaan pesawat terbang selama Perang Dunia Pertama. Dan sekembalinya dari London, Kojiro langsung mendirikan pabrik untuk memproduksi pesawat udara yang diberi nama Hyogo pada tahun 1918. Hanya dalam kurun waktu 4 tahun, Kawasaki mampu menyelesaikan pesawat terbang pertamanya di tahun 1922 dan menjadi pesawat terbang logam pertama di Jepang. Dan karya ini menjadikannya sebagai benchmark untuk inovasi teknologi masa kini. Kala itu, Angkatan Udara Jepang sangat mengagumi dan menyukai keunggulannya berdasarkan uji terbang yang telah dilakukan. Dan hal tersebut membuat Jepang tidak ragu untuk mengadopsinya sebagai armada militer Jepang. Dan hingga tahun 1927, Kawasaki telah memproduksi sekitar 300 pesawat terbang untuk memperkuat pertahanan militer Jepang. Di waktu yang bersamaan dengan produksi pesawat terbang, Kawasaki juga berhasil membangun begitu banyak jembatan untuk Jepang.
Di tahun 1923, Jepang diguncang oleh gempa bumi besar Kanto yang menghancurkan sebagian besar infrastruktur di Tokyo, dan salah satunya jembatan penghubung antar daerah yang membuat kota Tokyo lumpuh total. Di momen seperti ini, Kawasaki kembali menunjukkan kontribusinya dengan membangun ulang jembatan-jembatan tersebut. Kawasaki memanfaatkan teknologi canggih yang telah dipelajari dan digunakan selama membangun pesawat terbang. Dan beberapa bahan seperti baja yang digunakan untuk membangun jembatan diambil dari pabrik Hyogo, pabrik di mana Kawasaki membangun pesawat terbangnya. Beberapa contoh masterpiece-nya dalam membangun jembatan diantaranya jembatan Kyushubashi, jembatan Shirahigebashi, dan jembatan Eitabashi. Jembatan tersebut menjadi terkenal karena desainnya yang sangat rumit. Selama periode tersebut, Kawasaki telah berhasil membangun sekitar 25 jembatan yang membuat Jepang bisa hidup kembali. Infrastruktur mulai dibangun. Jepang mulai berbenah pasca dihancurkan gempa bumi. Dan di momen ini juga, Kawasaki mulai menciptakan produk baru, mengekspansi bisnisnya ke dunia otomotif. Tepatnya di tahun 1933, Kawasaki mulai memproduksi dan menjual mobil pengangkut yang diberi nama Rokkogo. Di tahun yang sama pula, Kawasaki memproduksi mobil penumpang Rokkogo dengan spesifikasi yang lebih mewah untuk pelanggan seperti keluarga kekaisaran. Namun, bisnis ini tidak berjalan lama sebelum akhirnya Perang Dunia Kedua kembali bergelora. Selama Perang Dunia Kedua, perusahaan Kawasaki kembali terpanggil sebagai salah satu produsen pesawat terbaik. Kala itu, Kawasaki memproduksi pesawat tempur tipe High-End, satu-satunya pesawat tempur berpendingin cairan yang dikembangkan di Jepang selama Perang Dunia. Pesawat High-End dikenal karena performanya yang berkelas dunia dengan kecepatan maksimal hingga 610 km per jam dan kemampuan terbang dalam formasi bahkan pada ketinggian 10.000 meter. Pesawat ini membuat serangan udara Jepang semakin menjadi-jadi dan membuat Amerika semakin terdesak. Namun, momen ini juga akhirnya menjadi pemicu Amerika Serikat mengambil jalan pintas dengan meluncurkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang hancur lebur dan sekaligus menjadi akhir dari Perang Dunia Kedua. Momen ini membuat industri Jepang berhenti. Selain karena dampak dari kehancuran, industri Jepang juga terhenti karena terikat perjanjian perdamaian pasca Perang Dunia Kedua. Perjanjian Potsdam, perjanjian yang secara resmi ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1945 di kapal Missouri, Amerika. Deklarasi Potsdam merupakan dokumen yang menyatakan kekalahan Jepang tanpa syarat dan penyerahan angkatan bersenjata Jepang kepada sekutu. Selain itu, dalam perjanjian ini Jepang dilarang keras menjalani industri yang berkaitan erat dengan peperangan atau militer dan hanya diizinkan untuk menjalankan industri yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi semata. Dan kondisi ini berlangsung selama hampir 1 dekade dan membuat nafas perusahaan Kawasaki semakin berat. Pada tahun 1960-an, di awal era pertumbuhan ekonomi Jepang, merger skala besar antara perusahaan sedang booming dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat daya saing di pasar internasional. Di tengah keadaan ini, Masashi Isano, Presiden Kawasaki Dokkyat kala itu, menggagas sebuah ide untuk menciptakan perusahaan Kawasaki yang hebat dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Ini didasarkan pada mimpinya yang sudah lama ia pegang untuk mengangkat perusahaan menjadi perusahaan industri terkemuka yang menciptakan berbagai macam produk, mulai dari produk darat, laut, hingga produk udara, sebagaimana prinsip yang telah ditanamkan oleh Presiden pertama Kawasaki, Kojiro Matsukata di masa lalu.
Dan prinsip tersebut benar-benar diwujudkan dengan menggabungkan seluruh perusahaan atau pabrik yang dimiliki Kawasaki menjadi satu, hingga menghasilkan sebuah perusahaan hebat yang diberi nama Kawasaki Heavy Industries. Kawasaki Heavy Industries ini dimulai dengan modal sebesar 28 miliar yen atau hampir sekitar 3 triliun rupiah dengan mempekerjakan sekitar 26.000 karyawan. Perjalanan Kawasaki Heavy Industries ini dimulai dengan mengembangkan robot industri. Kala itu, Kawasaki menganggap pengembangan produksi mesin dan sistem yang dapat menghemat tenaga kerja manusia sebagai misi penting, dan misi tersebut menjadi pelopor Jepang dalam bidang robot industri. Dengan berbagai penelitian yang dilakukan, perusahaan berhasil mengembangkan Kawasaki Ultimate 2000, robot industri pertama yang pernah diproduksi di Jepang. Dari industri robot berlanjut ke industri otomotif. Kawasaki meluncurkan sepeda motor untuk pertama kalinya dengan meluncurkan motor bebek 125B7. Motor ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1961. Motor ini disokong dengan mesin 2 tak 1 silinder berkapasitas 123 cc dengan berpendingin udara. Dan motor ini menjadi salah satu motor yang mengawali masa keemasan Kawasaki. Era ini melahirkan model-model ikonik, salah satunya yaitu Kawasaki H1 dengan mesin 2 taknya yang berhasil mencuri perhatian dunia. Kala itu, sepeda motor sebagian besar diproduksi oleh produsen Eropa dan juga mendominasi pasar Amerika Serikat. Di tengah kondisi pasar seperti itu, Kawasaki hadir dengan Kawasaki H1-nya yang berhasil menegaskan reputasi dan posisi sepeda motor Kawasaki ini di pasar Amerika Serikat. Keunggulan Kawasaki H1 ini berada pada tenaga yang luar biasa dan performa yang tinggi, serta suara khas knalpot dari motor 3 silinder. Berlanjut, pada tahun 1972, perusahaan meluncurkan sebuah moge yang menjadikannya sebagai sepeda motor terbesar di Jepang saat itu, yaitu Kawasaki Z1 yang dilengkapi mesin 4 tak, 4 silinder, berpendingin udara, dan merupakan mesin 4 tak pertama Kawasaki dengan mekanisme yang unik dan canggih. Dengan sebutan New York Stick sejak tahap pengembangannya, Kawasaki Z1 ini meraih popularitas luar biasa sejak pertama kali diperkenalkan dan menjadi pesanan terlaris dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan motor Kawasaki ZI ini semakin memperkuat reputasi Kawasaki di pasar sepeda motor Amerika Serikat. Karya ini seakan menumbuhkan kepercayaan diri Kawasaki dalam menciptakan motor-motor berikutnya. Dan karya ini juga menjadi cikal bakal terciptanya motor Kawasaki Ninja yang menjadi identitas Kawasaki itu sendiri. Semua kisah Kawasaki Ninja berawal dari tahun 1984 yang menjadi tonggak sejarah dengan diluncurkannya Kawasaki GBZ 900R yang dikenal sebagai Ninja 900 di beberapa pasar. Motor ini menciptakan standar baru dalam dunia sepeda motorsport, dikenal dengan kecepatan dan performanya yang menakjubkan. Dengan mesin 908 cc, Ninja 900 ini mampu mencapai kecepatan lebih dari 250 km per jam dan menjadikannya motor produksi massal tercepat pada masa itu. Kesuksesan ini membuka jalan bagi Kawasaki untuk melanjutkan pengembangannya untuk model-model Ninja selanjutnya. Setelah sukses dengan Ninja 900, Kawasaki tidak berhenti berinovasi. Pada tahun 90-an, mereka memperkenalkan berbagai model baru seperti Ninja ZX-6R dan ZX-10R. Memasuki era 2000-an, Kawasaki terus memimpin dengan teknologi canggih seperti injeksi bahan bakar, suspensi, dan sistem pengereman ABS. Model ZX-10R yang diluncurkan pada tahun 2004 misalnya, membawa performa tinggi dengan mesin yang lebih kuat dan teknologi mutakhir. Inovasi ini terus berlanjut dengan hadirnya Ninja H2 dan Ninja H2R yang dilengkapi dengan supercharger, menawarkan kecepatan dan tenaga yang sangat luar biasa. Kawasaki Ninja tidak hanya populer di jalan raya, tetapi juga di arena balap. Di kejuaraan World Superbike,
Ninja telah meraih banyak gelar juara, menunjukkan kehandalan dan performa tinggi dalam kondisi balap yang sengit. Dominasi Kawasaki Ninja di dunia balap semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu sepeda motorsport terbaik di dunia. Selain itu, model-model terbaru seperti Ninja ZX25R dan Ninja ZX6R terus menarik perhatian penggemar motorsport berkat desain aerodinamis dan teknologi terkini yang diusungnya. Selama pembangunan motor Ninja ini, Kawasaki Heavy Industries sebagai induk perusahaan Kawasaki juga terus melakukan pengembangan dan menciptakan produk-produk baru di berbagai bidang. Mulai dari perahu jet ski, helikopter, berbagai pengembangan teknologi di bidang sipil, pertambangan, dan bidang-bidang lainnya. Terlepas dari berbagai industri yang telah dijalankan oleh Kawasaki, namun industri otomotif tetap menjadi industri yang paling dikenang oleh masyarakat dunia. Kawasaki dengan Ninjanya telah menempuh perjalanan panjang sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1984. Dengan inovasi teknologi yang terus berkembang, performa luar biasa, dan prestasi gemilang di dunia balap, Kawasaki Ninja tetap menjadi ikon sepeda motorsport yang tak tergoyahkan. Bagi para penggemar motorsport, Kawasaki Ninja bukan hanya sekedar kendaraan, tetapi juga simbol kecepatan, kekuatan, dan inovasi tiada henti. Ninja seakan menjadi idola baru mulai dari anak kecil hingga orang dewasa sejak tahun 80-an hingga hari ini. Kata Kawasaki sangat sulit dipisahkan dengan kata ninja, dan ninja seakan sudah menjadi identitas Kawasaki itu sendiri yang telah memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya. Inilah kisah perjalanan panjang brand Kawasaki. Semuanya dimulai dengan kesederhanaan dan menjelma menjadi salah satu brand raksasa di muka bumi. Sekian video kali ini. Teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.